Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Melihat kekuatan Qin Suyun akan mencapai alam kesengsaraan tingkat keempat, baik Li Meiyan dan Ji Meiling menjadi gugup. Ayolah, melihat ini, semua orang di sekitar mereka juga melihat ke arah Chen Ping, mengatakan bahwa Chen Ping khawatir. Lagi pula, perbedaan kekuatan antara Chen Ping dan Qin Jingyun terlalu besar. Saya pikir penganut Tao kecil ini akan menjadi dalam masalah sekarang. Mereka tidak menyangka bahwa Qin Jingyun sebenarnya menyembunyikan sebagian dari kekuatannya. Membandingkan alam fusi dan alam kesengsaraan gelombang, tidak ada peluang untuk menang. Orang Tao ini pasti seorang apoteker. Kemarin dia dikalahkan oleh ahli pengobatan. Sayang sekali dia kehilangan semua buku penyulingan obatnya. Mengerti, sayang sekali seseorang mengenali identitas Chen Ping. Lagi pula, alkemis tingkat tinggi jarang terjadi, tapi semua orang tahu bahwa kekuatan seorang alkemis tidak terlalu tinggi. Lagi pula, para alkemis ini terutama fokus pada alkimia dan keterampilan medis. Nak, apakah kamu takut sekarang? Jika ya, kamu bisa berlutut di tanah dan menyentuh kepalaku 3 kali, dan aku akan menghindari tamparan ini. Qin Jingyun memandang Chen Ping dan berkata dengan bangga, level alam kesengsaraan tingkat ketiga benar-benar bagus. Aku tidak menyangka pria besar bodoh dari istana kubahmu bisa mencapai level ini. Chen Ping tersenyum ringan, sama sekali tidak menganggap serius Qin Jingyun. Meskipun kekuatan Gu Suyun saat ini telah mencapai alam kesengsaraan tingkat ketiga, Chen Ping tetap tidak takut. Saya melihat cahaya keemasan di tubuh Chen Ping berkedip, dan kekuatan naga meledak. Kedua tinju itu bertabrakan, menghasilkan suara yang memekakkan telinga, seperti sambaran petir. Mendengar suara retakan tulang yang tajam, ekspresi Qin Jingyun berubah drastis, kabut berdarah di sekitarnya langsung menghilang, dan dia terbang mundur dalam sekejap. Tubuh besar Qin Jingyun langsung merobohkan rumah-rumah di kedua sisi dan terbang ratusan meter sebelum berhenti, dan dalam jarak ratusan meter ini, semua rumah runtuh dan berantakan. Melihat pemandangan ini, mata semua orang membelalak dan mereka terdiam. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa Chen Ping, seorang biksu di alam penggabungan, akan menjatuhkan Qin Sanyun, orang kuat di alam kesengsaraan tingkat ketiga, dengan satu pukulan. Ini terlalu keterlaluan, terlalu keterlaluan. Beberapa murid dari istana Juman bergegas untuk memeriksa Qin Jingyun. Saya melihat lengan Qin Jingyun terkulai lemas, jelas patah. Tubuhnya juga berlumuran darah, yang cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya Chen Ping di musim sebelumnya. Li Meiyan dan Ji Meiling membuka mulut mereka dan menatap Chen Ping dengan tidak percaya. Terutama mata Ji Meiyan yang dipenuhi dengan kegembiraan. Dia sudah naksir Chen Ping, tapi sekarang dia melihat sisi pemberani Chen Ping, Ji Mei. Yan tidak bisa menahan kegembiraan batinnya lebih jauh lagi. Li Meiyan tidak menyadari bahwa cara Li Meiling, yang berada di sampingnya, memandang Chen Ping berubah. Di dunia surga dan manusia, yang kuat dihormati. Chen Ping, sekarang di alam fusion, meninju Qin Jingyun, seorang kultivator di alam kesengsaraan, hingga babak belur, bagaimana mungkin pria seperti itu tidak disukai oleh wanita. Selain itu, Chen Ping juga mengetahui keterampilan medis dan merupakan seorang alkemis senior, bahkan lebih kuat dari Yao Xun. Yang paling penting adalah Chen Ping juga mengetahui sihir dan dapat dengan mudah menghancurkan formasi ilusi. Pria sempurna seperti ini menggerakkan hati saudara perempuan Li Meiyan dan Li Meiling. Di surga dan dunia manusia, tidak ada batasan dan batasan dalam hubungan antara pria dan wanita seperti di dunia sekuler. Jika Chen Ping mengangguk sekarang, saudari Ji Meiyan dan Ji Meiling akan mendedikasikan diri mereka tanpa ragu-ragu. Para suster akan merasa terhormat ditemani oleh pria kuat seperti Chen Ping. Chen Ping tidak tahu apa yang dipikirkan kedua saudara perempuan itu, tetapi menatap dingin ke arah Qin Su yang sedang dibantu. Awan, wajah Qin Jingyun sangat jelek. Tuan muda istana Juman yang bermartabat dan biksu tingkat ketiga di alam kesengsaraan dibunuh oleh Chen Ping. Itu terbang dengan satu pukulan. Memalukan sekali jika dipermalukan di depan banyak orang. Nak, tunggu aku tidak akan pernah merindukanmu. Qin Suyun memelototi Chen Ping dengan keras, dan kemudian dibantu untuk pergi. Setelah melihat Qin Suyun pergi, Chen Ping tidak berhenti. Lagi pula, Chen Ping tidak bisa tinggal di kota kuning dan biru ini. Dengan sedikit waktu,
maka Qin Jingyun ingin menemukan masalahnya sendiri, dan dia tidak bisa menemukan dirinya. Dua wanita muda, ayo pergi. Chen Ping melirik Ji Meiyan dan Ji Meiling. Oh, pergi, pergi. Ji Meiyan bereaksi dan mengangguk. Ji Meiling menatap Chen Ping dengan kaget, Tuan Chen, saya benar-benar tidak berharap bahwa Anda akan begitu kuat. Ia bisa bertarung lebih dan lebih, tidak hanya kekuatan yang kuat, tetapi juga memahami keterampilan medis dapat disempurnakan. Esensi, itu hanyalah seorang penyihir. Di kota biru kuning kita, dan bahkan di seluruh benua Zhongcheng, itu mungkin tidak mungkin. Cari tahu Tuan Chen seperti penyihir semacam ini. Adik perempuan, apalagi benua Cina-Cina, bahkan seluruh surga dan dunia manusia, tidak ada orang muda yang bisa dibandingkan dengan Tuan Chen. Kata Li Meiyan, kedua saudara perempuan itu mengambil Chen Ping untuk makan, dan mereka memenangkan Chen Ping. Maaf, sama seperti ketiga orang itu berbicara, tiba-tiba ke arah mansion Jijia Mansion di kota biru kuning, umumnya bergegas ke tanah, tersebar secara instan, dan menyelimuti seluruh kota biru kuning. Napas ini seperti ledakan tiba-tiba, menyebar ke 4 minggu, dan akan hilang dalam sekejap. Hilang, tapi saat napas ini berlalu, Chen Ping langsung merasakannya, ini adalah kekuatan asal. Dan itu masih kekuatan Tuhan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di rumah? Aku juga tidak tahu. Cepat pulang dan lihat. Baik Li Meiyan dan Ji Meiling panik, dan buru-buru berlari ke arah keluarga Ji. Chen Ping mengikutinya kembali. Ketika ketiganya datang ke keluarga Ji, mereka menemukan bahwa keluarga Ji sudah mengelilingi orang-orang. Semua orang melihat di tempat Ji Jiasu. Saudara, ada apa? Li Meiyan melangkah maju dan bertanya kepada Li Cheng. Tidak jelas, mungkin leluhur itu dibuka. Kata Ji Cheng, nenek moyang dibuka. Li Meiyan terpana, bagaimana mungkin? Bukankah tanah leluhur secara otomatis dibuka sekali dalam 10 tahun, tetapi belum 10 tahun sekarang? Aku juga tidak tahu. Ayah mengikuti paman keduanya dan membawa beberapa orang tua ke sana. Zhu Di memeriksanya. Kalau tanah leluhur dibuka, itu bagus. Nenek moyang pasti merasakannya. Saudara keenam datang dan menyebutkan. Fase telah dibuka sebelumnya. Ji Cheng melirik Ji Yun dan berkata, saudaraku, apa gunanya membuka tanah leluhur ini? Ji Yun bertanya dengan bingung. Saudara keenam, dalam fase ini, ada banyak harta peninggalan nenek moyang kita, serta berbagai sumber yang tidak dimiliki. Ini adalah sumber daya yang bagus untuk budidaya. Ji Cheng berkata pada Ji Yun. Setelah mendengar ini, Ji Yun terlihat sedikit malu dan berkata, tapi aku tidak menyadari apa yang Ben katakan. Tidak apa-apa. Apa menurutmu kita telah menyadari bahwa kita tidak bisa menyerap sumber yang tidak ada Tuan, tapi kita bisa menyerap nafas lain. Selama kita bisa masuk, itu pasti akan menjadi hal yang hebat. Tanah leluhur ini hanya dibuka 10 tahun sekali. Saya tidak menyangka akan dibuka lebih awal kali ini. Jika benar dibuka lebih awal, itu membuktikan bahwa kamu sangat beruntung, kakak keenam. Ji Cheng memandang Ji Yun dengan iri dan berkata, semua orang menunggu dengan tenang. Tidak jelas bagaimana situasi spesifiknya sekarang. Setelah beberapa saat, Li Lianjun dan Ji Lianying keluar dari tanah leluhur, diikuti oleh beberapa anggota keluarga Ji. Sesepuh, setiap orang memiliki kebingungan dan keraguan di wajah mereka. Ayah, bagaimana kabarnya? Apakah tanah leluhur dibuka? Ketika Li Cheng melihat ini, dia bergegas maju dan bertanya. Ji Lianjun mengangguk, memang menyala. Kali ini sungguh aneh. Mengapa menyala sebelum waktunya? Belum. Apakah kamu tidak masuk dan bertanya pada Taisu? Li Cheng bertanya, omong kosong, kalaupun tanah leluhur dibuka, bolehkah kami masuk? Tapi kamu boleh masuk, pergi dan tanyakan pada Taizu apa yang terjadi, mengapa tanah leluhur tiba-tiba terbuka terlebih dahulu. Ji Lianjun juga ingin tahu apa yang terjadi, tetapi mereka tidak diizinkan memasuki tanah leluhur. Hanya generasi muda dari keluarga Ji yang bisa masuk. Saudaraku, sekarang tanah leluhur tiba-tiba terbuka. Kami belum membuat apapun persiapan, saya pikir itu perlu kembali ke bisnis. Mari kita bahas siapa yang boleh diizinkan saat ini. Li Lianying berkata pada Ji Lianjun. Ji Lianjun mengangguk, lalu memerintahkan orang untuk menjaga tanah leluhur, dan semua orang kembali ke aula. Karena tanah leluhur dibuka terlalu tiba-tiba, tidak ada orang yang bisa masuk. Junior keluarga Ji bukan hanya Ji Lianjun dan beberapa dari Ji Lianying. Ada lusinan orang di dalam anak-anak dan mobil di cabang samping keluarga Li. Oleh karena itu,
setiap kali tanah leluhur dibuka, anggota junior yang akan memasuki tanah leluhur akan ditentukan terlebih dahulu, dan tidak dapat dilakukan sekaligus. Semua masuk, tapi pembukaan kali ini terlalu mendadak, jadi kita perlu mendiskusikan siapa yang boleh masuk. Ayah, apa yang harus aku lakukan dengan saudara keenamku? Jika aku membiarkan saudara keenamku masuk, identitasku perlu diungkap. Ji Cheng berbisik di telinga Ji Lianjun. Bagaimanapun, identitas Ji Yun sekarang hanyalah apoteker yang diundang untuk merawat lelaki tua keluarga Ji, jika dia mau. Untuk memasuki tanah leluhur, kamu harus mengumumkan identitasmu. Tapi begitu identitasmu diumumkan, Ji Yun pasti akan terlibat dalam pertarungan berikutnya antara keluarga Ji, dan Li Lianjun tidak ingin Ji Yun mengambil risiko terlibat. Jangan ungkapkan identitas saudara keenammu dulu. Adapun cara memasuki tanah leluhur, aku akan mencari cara. Li Lianjun memperingatkan Ji Cheng. Ji Cheng mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Chen Ping tidak tahu apa yang dikatakan keluarga Li di aula, lagi pula, dia bukan anggota keluarga Li, dan dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan internal keluarga Ji. Tuan Chen, pembukaan tiba-tiba tanah leluhur keluarga Ji sebenarnya adalah sebuah kesempatan bagi Anda. Ada asal-usul yang tidak memiliki tuan di dalamnya, kata Ji Yun di sebelah Chen Ping. Li Yun dapat melihat bahwa Chen Ping mendambakan tanah keluarga Ji. Chen Ping tersenyum ringan, ini adalah tanah leluhur keluarga Ji Anda. Orang luar tidak diperbolehkan masuk, kecuali Anda. Anda seharusnya bisa masuk, tetapi kali ini Anda harus memanfaatkan kesempatan itu. Tuan Chen, peraturannya juga ditentukan oleh orang-orang. Jika waktunya tiba, saya akan memberitahu paman saya untuk melihat apakah saya boleh mengizinkan Anda masuk. Bagaimanapun, Anda menyelamatkan nyawa kakek. Ji Yun berharap Chen Ping bisa masuk. Ji Yun tahu bahwa Chen Ping pasti akan mendapat banyak manfaat dengan memasuki tanah leluhur keluarga Ji. Kian, jangan khawatirkan aku. Kamu bisa menyesuaikan diri dulu. Saat kakekmu sudah pulih, sudah waktunya kita pergi. Kita tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Chen Ping tersenyum dan menepuk bahu Ji Yun agar Ji Yun tidak mengkhawatirkannya. Namun, mata Chen Ping memang menatap tanah leluhur keluarga Ji dengan penuh kerinduan, namun ia tidak bisa melakukannya karena dirinya sendiri. Meminta Li Yun untuk memohon pada Ji Lianjun adalah aturan keluarga. Bagaimana bisa dilanggar begitu Ji Yun datang? Sore harinya, semua orang di keluarga Ji mendiskusikan hasilnya dan memastikan daftar orang yang akan memasuki tanah leluhur keluarga Ji. Setelah hari benar-benar gelap, Li Cheng mengambil satu set pakaian keluarga Ji dan meminta Ji Yun untuk menggantinya. Sepertinya dia membiarkan Ji Yun memasuki tanah leluhur menggantikan orang lain. Kakak keenam, aku akan memasuki tanah leluhur besok pagi. Aku tidak punya tempat kali ini, jadi aku akan meminta kakak perempuan tertua dan kedua untuk menjagamu nanti. Ingat, kalau bergaul dengan orang banyak, jangan mengekspos diri sendiri. Tapi tidak apa-apa setelah memasuki tanah leluhur. Kamu tidak boleh mengekspos diri sendiri sebelum masuk. Ji Cheng mencari jalan menuju Ji Yun Si. Saudaraku, aku mengerti. Ji Yun mengangguk, lalu ragu-ragu, dan membuka mulutnya untuk bertanya, saudaraku, ini adalah tanah leluhur keluarga Li kita. Benarkah hanya keluarga Ji kita yang bisa masuk, dan tidak ada orang luar yang bisa masuk? Tentu saja. Bagaimana orang luar bisa memasuki tanah leluhur keluarga kita? Ji Cheng berkata, lalu, dia menatap Ji Yun dengan ragu, kakak keenam, apakah ada yang salah denganmu? Oh, tidak apa-apa. Li Yun tersenyum dan menggelengkan kepalanya.